Tujuh alam Bima Sakti adalah Bima Sakti paling istimewa di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Dikatakan istimewa bukan karena ia memiliki banyak dunia dan bersinar terang di langit berbintang, tapi karena bayangan yang sangat besar. Dekat dengan tujuh alam Tianhe, saat malam tiba, jika Anda mengangkat kepala dan melihat ke langit, Anda dapat melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Bayangan yang terlihat seperti manusia tetapi bukan manusia, dan terlihat seperti binatang tetapi bukan binatang, melintasi dunia berbintang yang tak terhitung jumlahnya, dan terlihat sangat jelas di bawah malam. Selama Anda bisa melihatnya, betapapun terangnya bintang-bintang, tidak ada gunanya disebutkan, bahkan bulan hanyalah sebuah kertas timah. Karena tak hanya berukuran besar, namun seolah mampu memancarkan rasa tertekan yang langsung merasuk ke dalam jiwa. Ini seperti dewa yang datang ke dunia dan menatap dunia. Ini adalah zaman Tuhan. Semua orang di dunia pasti familiar dengan legenda tentang zaman para dewa. Saat ini, gerbang penghalang menyebar di dantian bayangan virtual. Segera tersiar kabar bahwa itu adalah pintu masuk ke zaman para dewa. Zaman Tuhan secara resmi akan dimulai. Akibatnya, semua kekuatan, baik kuat atau lemah, berusaha sekuat tenaga untuk terbang menuju langit berbintang tempat gerbang penghalang zaman para dewa berada. Seiring berjalannya waktu, gerbang penghalang super yang ukurannya melebihi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bentuknya telah ditentukan, dan satu-satunya yang tersisa adalah akhirnya terbentuk. Di langit berbintang di luar gerbang penghalang, hampir ada pasukan besar yang ditempatkan oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat di dunia seni bela diri. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar jumlah orangnya, tidak peduli seberapa hebat formasinya. Namun di langit berbintang yang luas ini, di depan bayang-bayang zaman para dewa, hal-hal itu tidak layak untuk disebutkan. Formasi yang lebih besar hampir tidak dapat dianggap sebagai setitik debu, sedangkan formasi yang lebih kecil tidak dapat ditangkap sama sekali. Saat ini, sebagai perbandingan, semua orang tidak lagi terlalu peduli siapa yang akan datang. Setiap orang hanya memikirkan kapan gerbang penghalang zaman para dewa dapat diselesaikan sepenuhnya dan kapan mereka dapat masuk ke dalamnya. Siapa yang bisa memperoleh kekuatan di zaman Tuhan? Apakah dia benar-benar junior seperti yang diperkirakan? Ataukah hasil akhirnya adalah orang terkuat di era kekinian? Di bawah godaan pembukaan zaman Tuhan. Bahkan peristiwa besar seperti pemusnahan klan ikan Xianhai tampaknya kurang penting. Meski masih banyak diskusi, namun yang paling banyak dibicarakan masihlah zaman para dewa. Saat ini, ada sebuah rumah kecil di langit berbintang jauh dari gerbang pesona. Rumah ini memiliki fungsi tersembunyi sehingga hampir tidak terlihat oleh orang luar. Dilihat dari permukaan rumah ini, luas bagian dalamnya tidak melebihi 100 meter persegi. Namun faktanya, wilayah dalamnya sangatlah luas, sebanding dengan dunia kecil. Formasi megah ditujukan ke gerbang penghalang era dewa dan orang yang mengaktifkan formasi ini adalah dua orang tua. Di dalam mata formasi itu ada seorang pemuda. Pemuda ini tidak lain adalah Chu Feng. Adapun kedua lelaki tua itu, mereka adalah pendeta Tao Long Yi dan Long Er. Chu Feng mengirim pesan. Kedua pendeta Tao Long Yi dan Long Er bertemu dengan Chu Feng. Alasan mengapa hanya dua orang yang datang adalah karena mereka merasa bahwa di zaman para dewa, persaingan adalah tentang kekuatan keras, dan lebih banyak orang akan merepotkan. Jadi hanya dua jalur totem terkuat yang datang. Faktanya, beberapa waktu telah berlalu sejak kedua pendeta Tao itu bersatu kembali dengan Chu Feng. Selama periode waktu ini, mereka bersembunyi di tujuh alam Tianhe, mengamati gerbang penghalang besar dan mengamati perubahan di zaman para dewa. Tentu saja saya juga mempelajari bayangan zaman para dewa, berusaha mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dua senior, itu sudah cukup.
Chu Feng melambaikan tangannya dan keluar dari formasi. Kedua pendeta Tao itu juga segera berhenti mengaktifkan formasi, dan terlihat mereka terengah-engah. Bahkan jika mereka berdua, puncak spiritualis dunia naga sejati, bersama-sama mengaktifkan formasi ini, biayanya masih cukup mahal. Pahlawan muda Chu Feng, apakah kamu yakin? Kedua pendeta Tao itu bertanya. Iya, Chu Feng mengulurkan dua jari saat dia berbicara. Faktanya, pengamatan ini adalah sebuah konfirmasi. Chu Feng sudah mencapai kesimpulan sebelumnya. Ketika gerbang pembatas ini akhirnya terbentuk, akan ada dua pintu masuk. Salah satunya adalah pintu masuk yang bisa dimasuki semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau kelompok etnis. Yang lainnya adalah pintu masuk yang hanya bisa dimasuki oleh junior. Kedua pendeta Tao itu tidak meragukan pengamatan Chu Feng. Meskipun formasi observasi ini diatur bersama oleh mereka berdua, formasi ini disusun oleh Chu Feng menggunakan kode rahasia dasar. Chu Feng adalah tulang punggung mereka. Ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, dengan kekuatan pahlawan muda Chu Feng, jika prediksinya benar, hanya junior yang akan mencapai puncak pada akhirnya. Maka kekuatan para dewa zaman ini harus menjadi miliknya kepada Tuan Muda Chu Feng. Senyuman kedua pendeta Tao itu penuh harapan dan penuh keyakinan pada Chu Feng. Tapi Chu Feng menggelengkan kepalanya, saya ingin masuk dengan dua senior itu. Mendengar ini, kedua pendeta Tao itu terkejut pada awalnya. Chu Feng masuk bersama mereka, yaitu melepaskan pintu masuk yang hanya bisa dimasuki oleh junior, dan masuk bersama mereka, pintu masuk yang semua orang bisa masuki. Ini tidak hanya akan sangat melemahkan keuntungan pribadi Chu Feng, tetapi juga meningkatkan kesulitan perjalanan ini. Jadi mereka langsung menolak. Pahlawan muda Chu Feng, Anda tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Tapi Chu Feng berkata, ketika kedua senior mengundang Anda ke sini, mereka setuju bahwa kami akan bekerja sama. Tidak ada alasan untuk berpisah. Selain itu, saya yakin kedua senior juga telah mendengar bahwa di zaman para dewa, setelah prediksi generasi muda mencapai puncak muncul, semua kekuatan berusaha sekuat tenaga untuk membina generasi muda kekuatan teratas. Para junior semuanya telah meningkat pesat. Aku bukan junior terkuat lagi. Tentu saja, bukan itu intinya. Intinya junior merasa rekan kita bisa berbuat lebih banyak. 1000 hal jangan tolak junior ini. Singkatnya, aku telah memutuskan bahwa aku hanya akan pergi bersamamu. Jika kamu tidak memasuki zaman para dewa, maka aku, Chu Feng, juga tidak akan masuk. Aku mendengar kata-kata tulus Chu Feng. Kedua pendeta Tao itu merasa malu sekaligus terharu. Sayangnya, saya merasa keduanya setuju untuk bekerja sama dengan Chu Feng, tetapi malah menyeret Chu Feng ke bawah. Adapun tergerak, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh kenyataan bahwa Chu Feng sangat menghargai persahabatan. Bahkan, mereka sendiri juga mengira dengan kekuatan kedua bersaudara tersebut, jika benar-benar masuk pasti akan mendapat keuntungan. Tapi harta terbaik, mereka tidak percaya diri sama sekali. Mereka telah mengamatinya hari ini. Eksistensi kuat di permukaan, seperti Istana Suci Tujuh Alam, Istana Surgawi Tubuh Ilahi, Sekte Abadi Changqiong, Klan Naga Totem, dan kekuatan lainnya ada di sini, dan ada banyak orang yang datang, semuanya adalah elit. Tubuh Ilahi Tianfu, Sekte Abadi Changqiong, dan Klan Naga Totem telah mengumumkan aliansi dengan Istana Suci Tujuh Alam. Tapi sederhananya, itu adalah aliansi, tapi terus terang, itu adalah tunduk pada Rumah Suci Tujuh Alam. Kekuatan Jie Tianran bahkan lebih tidak diketahui sekarang. Hanya diketahui bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan dewa-dewa kuat dari ras kuno. Adapun tubuh Ilahi Tianfu, Sekte Abadi Changqiong, Klan Naga Totem dan kekuatan lainnya,
Meskipun mereka tidak sebaik Istana Suci Tujuh Alam, mereka masih merupakan kekuatan tingkat penguasa di setiap Tianhe. Ketika mereka bergabung, itu jelas merupakan aliansi terkuat di antara seniman bela diri kontemporer, begitu menakutkan hingga mencekik orang-orang kuat kontemporer lainnya. Kecuali kekuatan tingkat penguasa yang telah bergabung. Beberapa eksistensi yang tingkat budidayanya telah mencapai puncak dewa sejati atau puncak naga sejati telah muncul. Kuncinya adalah mereka semua adalah wajah-wajah asing, belum pernah terlihat sebelumnya dan tanpa reputasi apapun. Hal itu dilakukan secara terang-terangan dan terbuka. Aura kuat di belakang punggungnya muncul berulang kali. Tak perlu dikatakan lagi, ras kuno juga datang. Dilihat dari momentum yang ditampilkan saat ini, ras kuno mungkin lebih kuat daripada aliansi yang dipimpin oleh Istana Suci Tujuh Alam. Menghadapi keberadaan ini, dua pendeta Tao Long Yi dan Long Er benar-benar tidak percaya diri. Tapi jika Chu Feng ada di sini, semuanya akan berbeda. Kode rahasia tingkat pertama Chu Feng begitu luar biasa sehingga bisa dikatakan tak tertandingi. Jika Chu Feng ada di sini, maka mereka merasa mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan bagian dari kue di zaman para dewa ini. Tiba-tiba, langit berbintang yang luas bersinar terang. Rasanya seperti hari esok telah lahir dan ingin diberitahukan kepada semua makhluk hidup, sehingga cahaya bersinar ke segala arah, menerangi langit berbintang yang gelap. Sejak saat itu, baik secara terbuka maupun diam-diam, semua mata tertuju padanya. Semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegugupan mereka. Emosi kegembiraan dan kepanikan juga saling terkait. Cahaya berasal dari Dantian di zaman Tuhan. Melihat penghalang berputar yang megah di tengah cahaya, semua orang tahu bahwa pintu masuk ke zaman para dewa telah sepenuhnya terbentuk dan terbuka untuk dunia. Dunia akhirnya bisa masuk ke dalam dan melihat rahasia zaman para dewa ini.